Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, adik-adik mahasiswa yang berbahagia. Mudah-mudahan sehat selalu. Kali ini pada pertemuan ketiga, saya mohon maaf tidak bisa membersamai adik-adik mahasiswa secara offline. Dan saya terpaksa gantikan dengan video pembelajaran secara online ini. Adik-adik mahasiswa, pada pertemuan ketiga, kita akan membahas tentang aspek hidrologi. Karena pembahasannya cukup panjang, maka saya bagi dua pembahasan tentang aspek hidrologi ini. Ini adalah bagian pertama. Ada mahasiswa, kita seperti sebagaimana saya sudah jelaskan di awal bahwa ada beberapa ilmu pengetahuan yang perlu dikuasai untuk mendukung ilmu drainase. Nah, salah satunya hidrologi. Kita akan lihat bagaimana posisi hidrologi di dalam pemahaman tentang drainase ini. Sekalian, ada beberapa syarat yang harus dipenuhi di dalam perencanaan maupun konstruksi drainase. Yang pertama adalah di dalam perencanaan drainase itu harus memenuhi syarat hidrologi. Ya, jadi syarat hidrologi itu yang paling pertama yang harus dipenuhi. Yang kedua adalah syarat hidrolika, dan yang ketiga adalah syarat konstruksi, yang keempat adalah syarat ekonomi. Nah, semua syarat ini harus dipenuhi. Pertama nanti dari aspek hidrologi, ini yang akan berkaitan dengan dimensi ya dari atau kapasitas sistem ya, dimensi atau kapasitas sistem. Kalau misal kita bicara tentang saluran, maka dimensi dari saluran itu sangat tergantung pada aspek hidrologi. Contohnya adalah berapa besar aliran yang bisa berapa besar ya debit yang bisa dialirkan pada saluran itu. Ini yang berkaitan dengan syarat hidrologi. Kemudian yang berkaitan dengan syarat hidrolika misalnya, ini berkaitan dengan karakteristik dari aliran sendiri ya. Jadi karakteristik aliran ini akan berkaitan dengan contoh yang berkaitan dengan material ya, kemudian kecepatan aliran. Yang material ini kaitannya dengan apa? Dengan kekasaran permukaan, dan tadi kecepatan aliran yang berkaitan dengan masalah gerusan, ya, masalah sedimentasi dan sebagainya. Kemudian berkaitan dengan syarat konstruksi, ini tentu saja syarat yang juga harus dipenuhi ketika nanti kita melakukan desain detail ya, yang berkaitan dengan struktur. Ya, jadi kita menggunakan misalnya kalau kita konstruksi rumah pompa, konstruksi pintu air dan sebagainya, itu harus memahami ya syarat dari syarat konstruksi secara struktural. Baik itu misalnya secara mekanika tekniknya atau secara geotekniknya. Ini juga harus kita pahami, itu masuk pada syarat konstruksi. Kemudian berikutnya adalah syarat ekonomi. Syarat ekonomi berkaitan dengan masalah kemampuan pembiayaan. Jadi kita menggunakan teknologi canggih tapi kita tidak mampu membiayainya. Ini menjadi pertimbangan alternatif-alternatif di dalam desain. Selain itu juga kita perlu mempertimbangkan aspek dari OP ya, operasi dan pemeliharaan. Ini juga akan berkaitan dengan anggaran. Nah, jadi secara ekonomi juga nanti secanggih apapun, sehebat apapun, sesempurna apapun desain kita secara struktur konstruksi, tetapi ketika tidak bisa dibiayai maka tidak bisa direalisasikan. Ini menjadi pertimbangan penting. Aspek hidrologi, mari kita lihat bagaimana kaitannya aspek hidrologi ini di dalam sistem drainase. Yang saudara-saudari sekalian lihat di sini, rekan-rekan mahasiswa, ini adalah gambaran dari siklus hidrologi secara alami. Jadi kalau secara alami siklus hidrologi kita bisa melihat di sini proses yang terjadi itu secara normal ya, penguapan terjadi secara normal, kemudian
evapotranspirasi, mohon maaf ya. Jadi evapotranspirasi, kemudian terjadinya intersepsi karena adanya tanaman begitu, dan kemudian kita melihat bagaimana infiltrasi terjadi cukup intens, kemudian runoff. Sebagaimana pernah saya jelaskan bahwa proses infiltrasi ya dan runoff ini adalah proses di mana keseimbangan permukaan ditentukan gitu. Keseimbangan aliran permukaan ditentukan. Ya kalau infiltrasi yang besar, maka runoff-nya akan kecil. Begitu juga sebaliknya. Nah, intersepsi juga akan menyebabkan terjadinya proses tundaan excess rainfall ke permukaan tanah. Jadi intersepsi sangat berfungsi cukup signifikan ya untuk menghambat atau memperlambat terjadinya limpasan permukaan. Namun demikian, di perkotaan yang terjadi adalah perubahan. Jadi perubahan tutupan lahan. Yang tadi misalnya dari adanya tanaman penutup lahan seperti pohon gitu ya, rumput, kemudian tergantikan oleh bangunan-bangunan atau lapisan permukaan yang diperkeras begitu. Nah, sehingga di sini ada komponen dari siklus hidrologi yang hilang. Yang pertama adalah intersepsi. Otomatis intersepsi udah nggak sama lagi ini ya. Jadi kalau jatuh ke permukaan yang atap rumah, kemudian atap gedung, ini kan sudah nggak sama lagi seperti jatuh di permukaan tanaman gitu ya, atau daun gitu. Nah, sehingga ini kan yang jatuh di atap rumah itu juga akan langsung ya, bisa dikatakan 90-100% akan langsung jatuh juga ke tanah dan menjadi limpasan permukaan. Otomatis dengan adanya tutupan juga lahan tutupan lahan yang berubah tadi dari vegetasi menjadi tutupan lahan yang diperkeras, maka infiltrasi juga akan kecil. Artinya apa? Ini akan memperbesar ya, jadi memperbesar limpasan permukaan. Nah, ini yang menjadi beban aliran ya yang menuju ke sungai yang harus diselesaikan atau yang harus diakomodir lewat saluran-saluran drainase. Nah, kalau kita ringkas ya, apa yang terjadi tadi misalnya di siklus hidrologi secara alami dan di siklus hidrologi setelah terjadinya pembangunan, maka ini bisa kita lihat bahwa di sini intersepsi itu dapat mengembalikan ya aliran ke atmosfer, air ke atmosfer itu cukup besar melalui evapotranspirasi dan memberikan kesempatan juga cukup besar ke infiltrasi sehingga surface runoff-nya kecil. Sementara dengan adanya pembangunan, maka surface runoff-nya akan cukup besar dan infiltrasinya menjadi kecil. Di syarat hidrologi drainase. Oke, sebagaimana dulu juga pernah saya jelaskan, komponen atau parameter penting di dalam desain bangunan keairan itu tidak lain ya adalah aliran tiap satuan waktu atau kita sebut dengan debit ya, Q dalam satuan meter kubik per detik. Ini yang menjadi syarat hidrologi. Ya, seberapa debit yang harus kita alirkan di sana. Di dalam desain drainase, syarat secara hidrologisnya adalah debit desain itu harus lebih besar dari debit curah hujan. Artinya, kalau kita dapat memperhitungkan seberapa besar debit yang disebabkan oleh curah hujan yang terjadi, maka dimensi dari saluran drainase itu harus mampu menampung debit yang lebih besar dari itu. Ini yang kita sebut dengan debit design. Ya. Jadi tahapan analisis hidrologi ini mencakup pemilihan mencakup pemilihan kriteria desain dan penentuan banjir rencana yang akan digunakan sebagai masukan di dalam analisis hidrolika dari sistem drainase yang diusulkan. Jadi dari
hidrologi dulu kita perlu menetapkan seberapa besar tadi debit desainnya. Kemudian dari situ baru kita lanjutkan ke tahap berikutnya melalui analisis hidrolika. Nah, hidrologi itu adalah bagaimana menentukan besaran rancangan, ya, dalam konteks ini adalah debit yang akan ditampung atau dialirkan di sistem drainase, di saluran drainase kita. Maka di sini saya akan jelaskan bahwa ada 3 konsep di dalam 3 konsep analisis untuk mendapatkan besaran rancangan di dalam hidrologi. Ya. Konsep yang pertama adalah kita bisa mendapatkan data debit dan informasi debit rancangan kalau kita memiliki data debit terukur. Artinya data debit itu diukur di lapangan dalam periode yang panjang. Maka kalau kita punya data ini, di suatu titik kontrol, kita dapat menggunakan data debit ini untuk kita lakukan analisis frekuensi. Nah, jadi yang dianalisis frekuensi itu adalah data debit terukurnya. Nah, jika melalui analisis frekuensi, maka kita akan dapatkan debit rancangan. Persoalan yang muncul adalah data debit ini jarang sekali kita temukan di lapangan, data debit terukur. Apalagi kalau kita misalnya menginginkan di dalam perencanaan pembangunan itu kan pada titik kontrol tertentu yang tidak setiap saat tidak selalu dilakukan pengukuran debit di situ gitu. Nah, ini jadi konsep yang pertama ini sesuatu yang agak sulit dilakukan. Konsep yang kedua adalah karena adanya hubungan antara hujan dan limpasan, maka konsep yang kedua adalah dengan memanfaatkan data hujan. Karena data hujan itu bisa kita dapatkan dengan lebih mudah, maka data hujan ini yang kita manfaatkan untuk perkiraan debit banjir rancangan. Caranya bagaimana? Data hujannya yang kita lakukan analisis frekuensi. Dalam konteks ini adalah data hujan harian maksimum. Nah, dari analisis frekuensi data hujan, kita akan mendapatkan hujan rancangan. Dari hujan rancangan ini baru kita modelkan dengan metode tertentu, ya, untuk mendapatkan debit rancangan. Kita bisa menggunakan, kalau kita kembali ke hidrologi, kita bisa menggunakan metode hidrograf satuan, kita bisa menggunakan metode rasional, kita bisa menggunakan metode Asper, dan berbagai metode yang lainnya untuk memodelkan debit banjir rancangan dari data hujan. Yang ketiga adalah kalau kita punya data hujan, jadi kita modelkan dulu untuk mendapatkan data debitnya. Kemudian kita lakukan analisis debit bangkitan. Dari debit bangkitan ini yang kita lakukan analisis frekuensi, dan kemudian baru kita dapatkan debit banjir rancangan. Tapi cara yang ketiga ini kan lebih panjang dan akurasinya tidak terlalu bagus karena justru yang kita analisis frekuensi adalah debit modelnya. Nah, mengingat prosesnya lebih panjang dan akurasinya juga tidak lebih baik dari konsep yang kedua, maka pilihan kita selalu berada pada konsep yang kedua. Yang konsep yang ketiga ini hanya dilakukan pada konteks tertentu saja, misalnya untuk analisis analisis debit continuous ya. Tapi dalam konteks kita drainase, nanti kita akan gunakan konsep yang kedua. Kita menggunakan data hujan yang dilakukan analisis frekuensi, kemudian dapatkan hujan rancangan, dan kita lakukan pemodelan untuk mendapatkan debit banjir rancangan. Baik, selanjutnya, jadi debit banjir rancangan ini kan sangat tergantung pada kejadian hujan. Nah, di mana kejadian hujan yang dimaksudkan untuk debit banjir adalah kejadian hujan yang diperkirakan, yaitu dari tadi analisis hujan rancangan. Nah, perkiraan ini sangat tergantung pada data history. Data history itu artinya data catatan hujan yang panjang gitu ya, yang panjang. Nah, kejadian hujan ini nanti digambarkan di dalam nanti hidrologi analisis hujan itu kejadian hujan
rancangan tadi itu akan digambarkan dalam empat aspek. Yang pertama adalah intensitas atau kelebatan, yang kedua adalah durasi lamanya hujan, yang ketiga frekuensi atau kala ulangnya berapa tahun, dan keempat adalah waktu konsentrasi. Nah, kemudian intensitas, durasi, dan frekuensi ini lebih populer atau dikenal dengan istilah IDF, Intensity, Duration, and Frequency. Jadi sering di berbagai wilayah kita menggunakan grafik IDF namanya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, sementara untuk debit banjir rancangan itu ada dua faktor yang akan kita lihat. Yang pertama adalah puncak. Jadi kalau kita untuk menganalisis seperti saluran drainase, itu kita hanya membutuhkan informasi berupa debit puncak saja. Berapa debit yang paling besar begitu ya, yang akan lewat di situ. Tetapi dalam konteks tertentu puncak banjir saya tidak cukup, tapi kita juga butuh volume banjir. Contohnya adalah ketika kita misalnya membuat sistem pendukung untuk di sistem drainase kita berupa misalnya kolam tampungan atau kolam retensi ya. Ini kita membutuhkan volume untuk mengendalikan air itu ya. Sehingga dua faktor ini yang dibutuhkan ya. Jadi dua parameter puncak sama volume banjir. Akan bahas tentang data hujan. Jadi ini sebenarnya refresh saja ya. Saya mengulang apa yang sudah kita pelajari di hidrologi. Jadi data hujan itu berdasarkan jenis distribusinya kita bagi menjadi dua. Ada distribusi spasial dan ada distribusi temporal. Nah, berdasarkan distribusi spasial atau keruangan, maka hujan itu ada dua macam, yaitu hujan titik atau point rainfall dan hujan das atau catchment rainfall. Hujan titik itu hujan apa maksudnya? Adalah hujan yang kita ukur ya dengan menggunakan rain gauge atau penakar hujan. Jadi itu kita sebut data hujan titik. Tetapi di dalam analisis kewilayahan, kita tidak bisa menggunakan hujan titik ini sebagai data hujan untuk masukan untuk pemodelan debit. Tapi yang kita butuhkan adalah hujan wilayah gitu ya, hujan di dalam satu wilayah. Dalam konteks ini wilayah kita dibatasi oleh wilayah tata air. Nah, dalam wilayah tata air yang dimaksud adalah das atau daerah aliran sungai. Maka nantinya yang kita gunakan adalah hujan das. Nah, hujan das ini bagaimana cara mendapatkannya? Nanti kita akan jelaskan pada tahap berikutnya. Tapi sebenarnya ini sudah juga dijelaskan di hidrologi, ini hanya mengulang saja. Kemudian distribusi temporal ini berkaitan dengan distribusi waktu periode hujannya. Kita mau menggunakan ada hujan menitan, hujan jam-jaman, hujan harian, hujan bulanan, hujan tahunan. Nah, di dalam konteks banjir, dalam konteks untuk analisis dimensi saluran drainase, kita akan menggunakan hujan durasi yang lebih pendek gitu ya. Nah, durasi yang lebih pendek itu sebenarnya kita membutuhkan data hujan jam-jaman. Tapi sering sekali data hujan jam-jaman ini tidak tersedia, maka data hujan harian dapat kita gunakan untuk nanti kita modelkan ya. Kita modelkan, kita analisis dengan metode tertentu untuk mendapatkan hujan jam-jaman. Nah, jadi untuk analisis frekuensi paling tidak kita memiliki data hujan harian ya, data hujan harian maksimum. Ini kita butuhkan. Kalau data hujan bulanan dan tahunan kita tidak pakai di dalam analisis banjir. Ini adalah contoh ya, gambar ini adalah data contoh penakar hujan ya. Jadi penakar hujan ini kita sebut dengan hujan titik ya, karena dia penakar hujan di satu titik tentu saja. Kemudian, nah ini contoh data hujan ya, data hujan yang dari perekaman data hujan otomatis, ini data hujan hariannya ya sepanjang 1 bulan. Ini adalah contoh data hujan spasial dari radar. Jadi kalau kita punya data hujan radar, kita langsung dapat menggunakan ini untuk analisis hujan
DAS-nya gitu ya, karena dia sudah langsung tersedia dalam distribusi spasial. Nah, bagaimana seandainya kita hanya memiliki data hujan titik, misalnya dari penakar hujan. Contoh kita punya dari beberapa stasiun misalnya di Pati Amir di bandara gitu ya. Atau kita punya lagi beberapa stasiun lainnya di beberapa titik di dalam DAS itu. Nah, maka data hujan titik itu harus kita transformasi menjadi data hujan DAS. Ya, ada beberapa metode. Jadi data hujan titik ini kita gunakan untuk dianalisis menjadi data hujan DAS. Ada pertama adalah metode rata-rata aljabar. Ya, ini kita sudah pelajari di hidrologi ya. Kedua adalah metode polygon descent dan yang ketiga adalah metode isohyet. Nah, ketiga metode ini tinggal kita pilih yang mana yang paling sesuai. Nah, umumnya yang paling mudah adalah metode rata-rata aljabar. Ya, metode rata-rata aljabar adalah perata-rataan dari semua stasiun hujan yang terdapat di DAS itu gitu ya, tinggal dibagi saja. Jadi kalau perata-rataannya kalau hujan harian ya di hari yang sama ya dirata-ratakan. Nah, kita nggak bisa pakai misalnya nanti kalau kita misalnya dapatnya data hujan harian maksimum dari 4 stasiun di tahun misalnya tahun 2022 kita punya data hujan maksimum di 4 stasiun. Kemudian kita rata-ratakan itu nggak boleh. Karena data hujan itu adalah data hujan maksimum yang yang terjadi pada hari yang tidak sama kemungkinan besar. Kecuali kalau kejadiannya pada hari yang sama. Tapi bisa jadi kan itu tidak terjadi pada hari yang sama karena hujan harian maksimum itu dipilih data hujan harian maksimum di dalam 1 tahun. Nah, otomatis kan ini agak sulit. Jadi kalau kita mau kalau kita mau menentukan data hujan harian maksimum yang mana dipakai, maka kita data dalam 1 tahun itu ya setiap harinya harus dirata-ratakan dari 4 stasiun ini. Nah, kemudian data yang rata-rata selama 360 hari, 65 hari itu baru dipilih satu yang maksimum. Ya, jadi bukan kita pilih data maksimum dulu dari tiap-tiap stasiun baru kita rata-ratakan. Ini keliru. Kemudian metode yang kedua adalah metode isohyet. Metode polygon descent. Sorry ya, saya tidak akan memberikan contoh lebih detail karena ini sudah kita bahas di hidrologi. Kemudian metode polygon descent itu adalah dengan menerapkan pembobotan ya, jadi tiap-tiap poligon. Jadi ini prinsipnya juga sama, perata-rataan tapi dengan memasukkan pembobotan ya luas wilayah. Misalnya data hujan pada stasiun 1 ini PI ini dikalikan dengan I. Jadi P1 dikalikan dengan A1 ditambah P2 dikali dengan P2 dikali dengan A2 dan P3 ditambah dengan A3 dikali dengan A3 ditambah dengan P4 dikali dengan A4 dibagi dengan total luasnya. Ini akan dapatkan rata-rata. Pada prinsip yang hampir sama dengan polygon descent, isohyet juga adalah sistem pembobotan, tetapi dia luas wilayahnya dibatasi oleh garis kontur yang memiliki tingkat ketinggian hujan yang hampir sama gitu ya. Jadi itu yang dibuat pembatasannya, tapi prinsipnya pembagiannya hampir sama. Oke, kita lewatkan yang ini, kita lanjutkan berikutnya adalah karakteristik hujan. Jadi tadi pertama adalah durasi. Durasi hujan adalah lama kejadian hujan, jadi bisa menitan, jam-jaman, atau harian, diperoleh dari alat pengukur hujan. Di dalam perencanaan drainase, durasi hujan sering dikaitkan dengan waktu konsentrasi. Jadi di mana? Jadi karena durasi hujannya agak susah memang ditentukan, apalagi kalau kita itu adalah data hujan rancangan yang kita tetapkan dari hujan harian, kita agak sulit menentukan berapa jam hujan rancangan ini terjadi. Karena kita kan dalam durasi harian, dalam periode harian gitu. Maka
penentuan durasi terjadinya hujan itu sering dikaitkan dengan waktu konsentrasi. Di mana waktu konsentrasi atau TC itu adalah waktu yang diperlukan untuk mengalirkan air dari titik yang terjauh pada daerah aliran ke titik kontrol atau hilir saluran. Jadi itu adalah waktu konsentrasi. Jadi seberapa lama titik hujan yang jatuh di dalam das itu yang terjauh itu untuk sampai kepada titik kontrol, ya, titik kontrol atau hilir saluran. Secara matematis, waktu konsentrasi itu ada beberapa metode. Nah, salah satu metodenya itu dengan memanfaatkan rumus ini, ya. Jadi di mana TC itu sama dengan T0 plus TD. Di mana T0 itu sama dengan 2/3 dikali 3,28 dikali L dikali ND per akar S0 pangkat 0,167. Satuannya di dalam menit. Di mana T0 itu adalah inlet time, yaitu waktu yang diperlukan oleh air untuk mengalir di atas permukaan tanah menuju saluran drainase. Jadi kalau dari lahan itu menuju saluran, jadi kalau kita punya lahan dengan kemiringan tertentu gitu ya, dari titik terjauhnya untuk mencapai ke saluran itu disebut dengan inlet time. Kemudian conduit time. Conduit time atau TD. TD itu sama dengan L per V dikali 60 dalam satuan menit. Conduit time yaitu waktu yang diperlukan oleh air untuk mengalir di sepanjang saluran sampai ke titik kontrol yang ditentukan di bagian hilir. Ini disebut dengan conduit time. Nah, berarti TC itu adalah waktu yang dibutuhkan untuk air mengalir dari di atas permukaan tanah ditambah dengan waktu yang dibutuhkan aliran untuk mengalir sepanjang saluran. Jadi TC sama dengan T0 ditambah TD. Di ND itu adalah koefisien hambatan atau koefisien Manning, ya, koefisien Manning. Nanti kita akan lihat koefisien Manning itu nilainya berapa. Kemudian L itu adalah panjang alur sungai atau panjang saluran. Kemudian S0 itulah kemiringan dasar saluran, L itulah panjang saluran drainase, L besar, dan kemudian V itu adalah kecepatan. Kecepatan untuk saluran alami itu kalau kemiringan rata-rata dasar salurannya itu misalnya kecil dari 1%, maka kecepatan rata-ratanya diperkirakan 0,4 meter per detik. Jadi ini ada tabel yang menunjukkan kemiringan hubungan antara kemiringan rata-rata dasar saluran dan kecepatan rata-rata aliran. Jadi kalau dia 1 sampai 2 itu 0,6, 2 sampai 4 0,9 dan seterusnya. Bagaimana jika nilai itu ada di antara misalnya 1,5 gitu, maka nilainya diperkirakan dari ini ya, dari diperkirakan saja dari yang ada. Jadi kalau misalnya antara 2 dan 4 atau 3 misalnya, maka dia cari saja nilai di tengah-tengah antara dari antara 0,6 sampai 0,9. Kemudian yang berikutnya adalah kita lihat besarnya waktu konsentrasi, ya. Jadi besarnya waktu konsentrasi ini sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh satu, luas daerah pengalirannya, yang kedua, panjang saluran drainase, yang ketiga, kemiringan dasar saluran, dan yang keempat adalah debit dan kecepatan aliran. Dalam perancangan drainase, waktu konsentrasi sering dikaitkan dengan durasi hujan, karena air yang melimpas mengaliri permukaan tanah dan selokan drainase sebagai akibat adanya hujan selama waktu konsentrasi. Yang berikutnya adalah intensitas. Intensitas ini menggambarkan kelebatan hujan, ya. Kelebatan hujan itu artinya jumlah hujan yang dinyatakan dalam tinggi hujan tiap satuan waktu. Nah, satuan intensitas itu adalah milimeter per jam. Intensitas hujan diperoleh dengan cara melakukan analisis data hujan, baik secara statistik maupun empirik. Nanti saya akan coba berikan
salah satu rumusan untuk menetapkan intensitas hujan. Kemudian yang tadi yang di awal saya sampaikan ada lengkung intensitas. Jadi lengkung intensitas hujan ini adalah grafik yang menyatakan hubungan antara intensitas hujan, durasi hujan, dan frekuensi kejadian hujan, atau kita sebut dengan IDF. IDF ini sering diperlukan di dalam analisis drainase di suatu wilayah. Ya. Ini adalah contoh kurva IDF. Ya, jadi dia itu menunjukkan di sini menunjukkan intensitas hujan, durasi, dan ini adalah frekuensi. Frekuensi itu misalnya kalau ulang 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun, 20 tahun. Nah, jadi kalau misalnya hujannya durasinya 60 menit, untuk kalau ulang 22 tahun berapa intensitas hujannya. Atau lihat sebaliknya gitu ya. Ini contoh kurva IDF untuk Kota Pangkal Pinang dan sekitarnya. Nah, ini jadi dia tidak sesmooth dari yang punya DKI Jakarta tadi. Tapi ini dibuat diupdate terus setiap tahun karena kita punya data hujan yang baru, kita bisa update bentuk kurva IDF-nya sampai makin panjang datanya tentu saja makin baik. Selanjutnya kita akan masuk pada konteks analisis dari distribusi frekuensi hujan ya. Jadi dalam perencanaan saluran drainase, gorong-gorong ataupun fasilitas pendukung drainase lainnya, kala ulang yang digunakan itu tergantung dari fungsi bangunan serta daerah tangkapan air hujan yang akan dikeringkan. Sebagai contoh, kala ulang untuk saluran drainase ditetapkan yang pertama untuk saluran kuarter itu kala ulangnya 1 tahun. Saluran tersier itu 2 tahun, saluran sekunder itu 5 tahun, dan saluran primer itu 10 tahun. Nah, analisis, jadi kalau semakin besar kala ulang, maka debit rancangannya juga akan semakin besar. Konsekuensinya apa? Konsekuensinya adalah dimensi dari sistem kita, ya misalnya saluran drainase, maka dimensi saluran itu juga akan ikut besar. Otomatis pembiayaan juga cukup besar. Konsekuensi yang lain adalah kalau dimensinya besar, maka resiko terlampauinya atau risiko kegagalannya juga menjadi kecil. Analisis distribusi frekuensi hujan ini diperlukan untuk mendapatkan besaran hujan rancangan dengan kala ulang tertentu tadi. Nah, apa yang dimaksud dengan kala ulang? Ini di hidrologi juga sudah dipelajari, tapi saya recall ya memorinya kembali. Jadi kala ulang itu ditakrifkan atau diartikan sebagai waktu hipotetik di mana hujan atau debit dengan suatu besaran tertentu akan disamai atau dilampaui sekali dalam jangka waktu tertentu. Jadi kalau kita menyebut misalnya kala ulang 10 tahun, itu bukan berarti akan terjadi 10 tahun sekali. Jadi sebagai contoh kasus misalnya kejadian banjir di Kota Pangkal Pinang, dulu pernah terjadi di tahun 1986, banjir besar itu ya. Kemudian di tahun 2016 terjadi sekali lagi. Nah, banyak persepsi masyarakat itu mengatakan bahwa wah ini banjir kala ulang 30 tahun. Nah, ini pemahaman yang keliru. Karena pertama kita tidak dapat menarik kesimpulan pada satu kejadian yang hanya terulang satu kali. Jadi kalau kita mau narik grafik itu paling tidak kita ada 3 titik, baru kita bisa tarik tren gitu ya, kecenderungan. Jadi kalau cuma 2 titik, itu kan kita nggak tahu titik itu kemana berikutnya trennya. Jadi kita nggak bisa. Yang kedua adalah secara statistik. Setelah saya periksa, setelah saya analisis, ternyata secara statistik kejadian banjir tahun 2016 itu setara, jadi kejadian hujannya itu setelah dianalisis setara dengan kejadian kala ulang hujan 50 tahun. Kebetulan saja dulu terjadi 30 tahun yang lalu gitu.
Nah, itu yang dimaksud dengan kala ulang. Jadi kala ulang itu tidak sama persis waktu pengulangannya seolah-olah itu terjadi persis sama dengan besar kala ulang itu. Jadi konsep kala ulang itu kira-kira seperti ini. Kalau saya punya ada 20 data debit misalnya. Ini adalah data debit saya, besarannya ya ada yang besar, ada yang kecil gitu ya, bervariasi. Sekarang saya tanya, kalau seandainya saya menetapkan besaran debit 50 meter kubik per detik, berapa kala ulang debit ini yang 50 meter kubik per detik ini? Nah, bagaimana caranya? Caranya kita lihat, kalau kita punya threshold atau ambang batas itu adalah 50 meter kubik per detik, data mana saja yang masuk dari tadi 20 data tadi, 20 data ini kita anggap 1 tahun 1 data gitu ya. Maka ini terjadi tahun pertama, ini terjadi terulang 1 tahun setelah kejadian pertama. Kemudian tahun kedua berikutnya tidak terjadi 2 tahun berikutnya, maka ini kalau ulang 2 tahun. Kemudian terjadi lagi kalau ulang 3 tahun, 2 tahun, 2 tahun, 1 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 1 tahun, dan 1 tahun. Maka kalau ulang itu adalah rata-rata dari pengulangan terjadinya ini. Jadi kalau kita lihat bahwa T itu adalah kita tambahkan semuanya, kita bagi dengan berapa kejadian? 11 kejadian. Berarti 50 meter kubik per detik itu debit 50 meter kubik per detik dari semua kejadian ini itu setara dengan 1,73 tahun. Kalau ulangnya setara dengan 1,73 tahun. Atau dengan ilustrasi yang lain, saya tunjukkan. Han menjelaskan bahwa konsep kala ulang dalam hidrologi adalah rata selang waktu terjadinya suatu kejadian dengan suatu besaran tertentu atau lebih besar. Hal tersebut dapat diilustrasikan seperti gambar ini. Misal kalau saya menyatakan kala ulang 25 tahun, maka ya kejadiannya dapat saja seperti ini. Terjadi 25 tahun terjadi 1 kali atau 2 kali atau tidak terjadi sama sekali. Karena yang dihitung itu adalah rata-rata kejadian ya selama periode tertentu. Nah, inilah kira-kira yang dimaksud dengan kala ulang. Ini adalah metode untuk menganalisis hubungan antara probabilitas atau kemungkinan atau peluang dan resiko dari suatu debit banjir rencana yang berkaitan dengan umur layanan bangunan didasarkan pada rumus R sama dengan 1 dikurang 1 kurang P pangkat LY. Di mana P itu adalah probabilitas probabilitas sama dengan 1 per T. T itu adalah kala ulang. Jadi probabilitas itu sangat tergantung pada besar kala ulang. Semakin besar kala ulangnya, maka probabilitas terlampaui atau tersamanya semakin kecil. Begitu juga sebaliknya, kalau ulangnya kecil, maka probabilitas terlampauinya juga cukup besar. LY itu adalah umur layanan bangunan. Kita lihat contoh. Jadi, suatu bangunan drainase direncanakan dengan debit kala ulang 10 tahun dan mempunyai umur rencana 30 tahunan. Jadi, saluran drainase itu diproyeksikan dapat berfungsi dengan baik selama 30 tahun. Nah, dia didesain dengan besar debit kala ulang 10 tahun. Jadi, probabilitas atau resiko dari debit 10 tahunan tersebut terjadi di dalam masa pelayanannya 30 tahun itu seberapa besar. Nah, jadi perhitungannya dengan menggunakan rumus tadi, R sama dengan 1 dikurang 1 kurang P pangkat LY, di mana P sama dengan 1 per T, maka 1 per T ini adalah 1 per 10 ya. Jadi R sama dengan 1 dikurangi 1 dikurang 1 per T pangkat LY. Jadi 1 dikurang 1 kurang 1 per 10 pangkat 30. Maka didapat sebesar 0,958 atau 95,8%. Artinya dalam waktu 30 tahun itu kemungkinan terjadinya sangat besar ya. Hampir mendekati
pasti gitu ya, hampir mendekati pasti. Jadi nilainya 55,8%. Misalnya bangunan gorong-gorong direncanakan melintasi suatu jalan raya dengan umur rencana 20 tahun. Tingkat resiko ini kebalikan dengan tadi. Kalau tadi kita mengetahui berapa kala ulangnya, kalau sekarang kita mengetahui berapa resiko atau probabilitasnya terlampaui itu berapa persen. Nah, kalau di sini tingkat resikonya 80%. Yang ditanyakan adalah kebalikannya, yaitu hitung periode ulang banjir untuk merencanakan gorong-gorong tersebut. Jadi, kalau ulang berapa agar risiko yang terlampaunya itu 80% gitu ya. Nah, kebetulan saya tidak punya jawabannya, nanti silakan dihitung sendiri ya. Mudah-mudahan semuanya mau ya mencoba menghitung berapa besar debit kala ulangnya. Maaf, berapa besar kala ulangnya, bukan debit, tapi kala ulang debitnya. Baik, kita lanjutkan sekalian. Dengan dengan pertimbangan ekonomis itu kira-kira seperti ini ya di grafik ini. Jadi kalau ini adalah pembiayaan, kemudian ini adalah ini adalah kala ulang, ini adalah dimensi, ya. Maka kalau kita lihat ini garis biru ini, kalau semakin besar kala ulangnya, maka dimensinya juga semakin kalau kala ulangnya besar, ya jadi otomatis dimensinya juga cukup menjadi besar. Maaf ini ya yang merah. Jadi kalau kita lihat di sini yang merah ini adalah berkaitan dengan dimensi dan biaya. Jadi kalau kala ulangnya besar, maka dimensinya juga cukup besar, tapi resikonya kecil. Tapi kalau kala ulangnya kecil, dimensinya juga kecil, otomatis biaya kecil, tapi resikonya besar. Nah, jadi di dalam penentuan kala ulang itu harus memperhatikan juga aspek ekonomi. Yang diambil adalah total cost. Total cost itu adalah biaya pembangunan maupun biaya risiko. Jadi yang diambil itu adalah nilai tengah-tengah. Ya, jadi itu adalah konsep di dalam penentuan kala ulang. Nah, kriteria perencanaan hidrologi yang perlu kita ketahui yang pertama adalah perkiraan hujan rencana itu dilakukan dengan analisis frekuensi dengan panjang data sekurang-kurangnya 10 tahun terakhir dari minimal 1 stasiun pengamatan. Kalau bisa lebih banyak itu lebih baik. Yang kedua, apabila dalam satu wilayah administrasi kota terdapat lebih dari 1 stasiun pengamatan, maka perhitungan rata-rata tinggi curah hujan harian maksimum dapat ditentukan dengan salah satu metode tadi, metode aritmetik atau rata-rata aljabar, metode Polygon Thiessen, atau metode Isohayat. Yang ketiga, analisis frekuensi terhadap curah hujan. Untuk menghitung hujan rencana dengan berbagai kala ulang dapat dilakukan dengan menggunakan metode normal, log normal, Gumbel, atau log persen 3. Ini sudah kita pelajari di hidrologi. Dibuka kembali ya. Kemudian perhitungan intensitas hujan itu ditinjau dengan menggunakan metode mononobe atau yang sesuai. Ini tadi belum saya sampaikan ya berkaitan dengan metode mononobe ini ya, intensitas hujan. Nanti ya, ini akan saya tunjukkan. Jadi intensitas hujan itu dapat dialiragamkan menjadi hujan jam-jaman dengan menggunakan rumus mononobe. Rumus mononobe ini untuk menentukan intensitas ya kelebatan hujan. Jadi tadi kalau kita sudah melakukan analisis frekuensi, kita mendapatkan data hujan harian rancangan. Ya, jadi ini curah hujan harian rancangan pada kala ulang tertentu. Maka sini disimbolkan dengan R24T. Ini cuma simbol bukan pangkat ya. Jadi artinya T itu adalah kala ulang, 24 itu artinya 24 jam. Jadi ini adalah hujan harian. Jadi I sama dengan R24T dibagi 24 dikali dengan 24 dibagi T di pangkat 2/3. T itu adalah durasi hujan di dalam jam. Jadi I tadi dalam milimeter per jam. Nah,
Durasi hujan ini karena kita tidak tahu seberapa lama terjadinya hujan. Karena adalah hujan rancangan, maka dia didekati dengan waktu konsentrasi, dianggap sama dengan waktu konsentrasi. Waktu konsentrasi tadi sudah disampaikan, salah satu metodenya di depan sudah disampaikan tadi. Tetapi ada juga metode lain yang dapat digunakan, yaitu metode Kirpitch. Nanti di slide terakhir akan saya kasih contoh ya. Nah, sekarang kita mungkin di pertemuan berikutnya saya akan kasih contoh tentang penggunaan rumus Kirpitch. Jadi ini contoh soal untuk yang tadi ya, kita menentukan intensitas hujan. Jadi pada suatu wilayah rencana pengaliran drainase diketahui nilai inlet time itu sebesar 133 menit. Sedangkan conduit time itu sebesar 63 menit. Apabila diketahui nilai hujan harian rancangan ya R24 tadi, R24T tadi, itu sebesar 85 mm, maka hitunglah besarnya nilai intensitas hujannya. Nah, coba dilakukan analisis dari soal tadi ya. Minggu depan kita akan diskusikan hasil hitungannya ya. Nanti bisa saya mau cek nanti minggu depan ya yang menghitung intensitas hujan tadi ya. Jadi tadi ada nilai ya yang diketahui nilai T0 dan TD ya, nanti berapa besar intensitasnya. Baik adik-adik sekalian, para mahasiswa, mudah-mudahan slide yang atau presentasi yang sampai kepada adik-adik pada hari ini dapat memberikan gambaran tentang sebagian dari aspek hidrologi yang mau kita bahas. Minggu depan kita akan lanjutkan tentang masih di aspek hidrologi bagian kedua ya, untuk lebih lanjut menetapkan beberapa parameter penting di dalam analisis debit banjir rancangan. Demikian presentasi dari saya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.